Kapal motor bermuatan ribuan tabung gas dan bahan pokok terbakar disertai ledakan di Pelabuhan Rauf Rahman Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. 2 orang anak buah kapal dilaporkan tewas. Sebuah amunisi jatuh di tengah jalan kota Tel Aviv, Israel. Puing-puing ledakan berserakan di sekelilingnya. Setidaknya dilaporkan 3 orang terluka akibat serangan pada Minggu kemarin. Akun media sosial Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merilis video bantahan atas isu dirinya telah tewas. Dalam video, Netanyahu tampak sedang minum kopi di sebuah kafe. Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permade, inilah Kompas Petang selengkapnya. Saudara, serangan rudal Iran menghantam kota Tel Aviv, Israel. Sejumlah orang dilaporkan terluka akibat serangan yang diluncurkan pada Minggu waktu setempat. Sebuah amunisi jatuh di kota Tel Aviv selama serangan rudal Iran ke Israel pada Minggu waktu setempat, saudara. Cuplikan dari tempat kejadian perkara ini, saudara, menangkap momen salah satu rudal menghantam tengah jalan. Puing ledakan pun berserakan di sekelilingnya. Menurut layanan darurat Israel, 3 orang dirawat karena terluka dalam serangan tersebut. Empat orang terluka setelah rentetan rudal yang diluncurkan Iran yang menghantam pusat kota Tel Aviv pada hari Minggu waktu setempat, menyebabkan kerusakan bangunan dan juga jalan di sekitarnya. Pecahan kaca dan juga puing-puing, saudara, berserakan setelah serangan tersebut. Sebuah kawah juga terlihat di jalan bekas hantaman rudal. Petugas tanggap darurat dan juga polisi tiba di lokasi saat pihak berwenang menutup jalan-jalan yang terkena dampak dan menilai kerusakan. Israel dan Iran saling serang dengan rudal dan juga salvo drone sejak 28 Februari lalu setelah pembunuhan pemimpin tertinggi Iran dalam serangan udara bersama dengan AS dan juga Israel. Hizbullah yang merupakan sekutu Iran dalam memerang Israel juga merilis video pergerakan anggotanya saat menembakkan rudal berpemandu yang diarahkan ke tentara Israel di Jabal Al-Blad di selatan Lebanon. Sebelumnya, saudara, Israel telah mengerahkan pasukan ke perbatasan Lebanon dalam rencana invasi darat. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan pada hari Minggu waktu setempat mereka menggunakan rudal Sejil untuk pertama kalinya selama perang Iran, Amerika Serikat dan juga Israel.
Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang ke-54 Operasi Janji Sejati 4, di mana militer juga menggunakan rudal Khyber Sekhan, Gard, dan juga Emad, serta mengerahkan rudal Khormarshar, di mana Iran mengatakan serangan itu secara tepat menargetkan beberapa situs strategis di Israel, termasuk pusat manajemen operasi udara dan juga pengambilan keputusan, industri militer, serta infrastruktur pertahanan, dan juga konsentrasi pasukan Israel, saudara. Pasukan pertahanan Israel mengatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran ke Israel. Akun media sosial Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunggah video singkat untuk mematahkan rumor kematiannya yang sempat viral di media sosial. ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu, Netanyahu terlihat santai saat memesan kopi di Cafe de Sataf, Yerusalem, sambil memegang cangkir yang melontarkan kelakar bahwa dirinya hanya sedang haus kopi, sekaligus membantah klaim media Iran yang menyebutnya tewas dalam serangan udara. Aksi ini dilakukan untuk membuktikan bahwa video tersebut bukan hasil manipulasi AI. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? Asap mengepul di atas kota Hamadan, Iran Barat pada hari Minggu waktu setempat. Serangan udara ini terjadi saat prosesi pemakaman korban serangan sebelumnya. Banyak warga Iran berkumpul di pusat kota Hamadan dan sempat menyaksikan serangan dari udara. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video baru yang menunjukkan serangan terhadap berbagai target militer di Iran. Dalam unggahan di X, mereka bilang kekuatan tempur Iran menurun. Hal ini terjadi bersamaan dengan keluarnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meminta 7 negara membantu mengamankan Selat Hormuz. Adu kecanggihan pesawat tanpa awak atau drone Iran dengan Shahid dan Lucas milik Amerika Serikat kian memanas. Drone murah yang selama ini menjadi senjata andalan Iran untuk menyerang musuh, kini justru berbalik arah. Amerika Serikat dituding menggunakan drone Lucas yang desainnya terinspirasi langsung dari drone Iran untuk menghantam target militer Teheran. Hal itu disampaikan juru bicara Garda Revolusi Islam Iran Ibrahim Zolfagori, bahwa Amerika Serikat dan Israel meniru drone Shahid milik Iran dengan drone yang disebut Lucas. Dan drone Lucas itu telah menyerang sejumlah wilayah negara tetangga seperti Turki, Kuwait, dan Irak. و در ائتلاف‌سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می‌کند. نمونه‌های آن حمله شیطنت‌آمیز به مراکزی در کشورهای همسایه و دوست مانند ترکیه، کویت و عراق در چند روز اخیر و انتصاب آن به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. Menanggapi tuduhan Iran, Amerika Serikat membantah dengan menyebut pernyataan Iran suatu kebohongan. Dalam unggahan di akun X, US Central Command membantah tudingan Amerika menyerang negara Teluk dengan drone dan memfitnah Iran atas serangan itu. Amerika menyebut yang benar adalah pasukan Iran telah meluncurkan ribuan drone dan rudal ke negara tetangganya, menargetkan hotel sipil, bandara komersial, perumahan, dan infrastruktur ekonomi. Drone serang AS hanya menargetkan fasilitas militer Iran untuk menghilangkan ancaman yang ditimbulkan.
Memasuki pekan ketiga perang Amerika Serikat Israel dengan Iran belum juga menunjukkan sinyal mereda. Iran mengancam akan terus melakukan serangan jika Amerika tidak memenuhi syarat yang diajukan. Di antaranya, jaminan tidak ada lagi agresi terhadap Iran. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi antrean kendaraan pemudik hingga 17 km menuju ke Pelabuhan Gilimanuk masih terjadi hingga Senin sore ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kapal motor Citra Anugrah terbakar di Pelabuhan Rauf Rahman Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. 2 anak buah kapal tewas akibat kejadian ini. Kobaran api disertai ledakan menghanguskan kapal barang KM Citra Anugrah di Pelabuhan Rauf Rahman Benteng. Kapal yang memuat ribuan tabung gas dan bahan pokok ini terbakar saat anak buah kapal melakukan proses pemuatan. Petugas langsung berusaha memadamkan api dan mengevakuasi korban. Akibat kejadian ini, 2 anak buah kapal dilaporkan meninggal. Kamu tarik di depan, hei. Badannya kasih masuk. Antrean kendaraan pemudik hingga 17 km menuju Pelabuhan Gilimanuk masih terjadi hingga Senin sore ini. Berbagai upaya telah dilakukan Polres Jembrana untuk mengurai antrean kendaraan pemudik ini. Namun hingga sekarang, antrean kendaraan pemudik di jalur utama Denpasar Gilimanuk masih terjadi. Kendaraan pemudik bahkan mengular sampai 17 km dari Pelabuhan Gilimanuk. Dibanding hari kemarin, antrean kendaraan pemudik hari ini sudah berkurang. Sejumlah pemudik yang antre di Pelabuhan Gilimanuk pingsan. Sedikitnya Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar menyebut telah menolong lebih dari 11 pemudik yang sakit dan pingsan. Kebanyakan pemudik yang pingsan mengalami dehidrasi berat karena sedang menjalankan puasa. Ditambah mereka harus antre lama menuju pelabuhan dengan cuaca panas. Puasa aja nggak kuat. Ruang panas, tiba-tiba lemas tadi gitu kan? Tiba-tiba lemes terus minta turun langsung muntah. Dia. Udah makan. Ini ada sekitar 11 orang. Sebagian sudah bisa melanjutkan perjalanan. Gejalanya apa yang ini biasanya? Kebanyakan sebenarnya kita dilaporkannya pingsan gitu ya. Sementara saat dijumpai di Pelabuhan Merak, Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo mengatakan kepadatan arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk terjadi akibat masyarakat memilih mudik lebih awal ke Pulau Jawa, menghindari penutupan pelabuhan di tanggal 18 Maret karena perayaan Hari Raya Nyepi. Akibatnya, 5 hari jelang Lebaran, terjadi peningkatan 30% penumpang yang menyeberang melalui Pelabuhan Gilimanuk dibandingkan tahun lalu. Mengantisipasi antrian lebih panjang, ASDP akan menambah kapal menjadi 35 kapal yang beroperasi. Mereka mengejar tidak terkena 3 rangkaian kegiatan keagamaan itu, sehingga mereka menumpuk di 2 hari belakangan kemarin, dan itu memang data kita itu terjadi peningkatan sekitar 30% dibandingkan tahun yang lalu. Dilakukan penyekatan oleh pihak kepolisian untuk pengaturan
kendaraan kecil maupun kendaraan pribadi, sehingga semua dapat kita tarik dan kita distribusi menuju ke Pulau Jawa. Gitu. Dan penambahan operasi kapal kita juga kita lakukan di sana, itu menjadi 35 kapal. Sejumlah kendaraan pribadi, bus hingga truk terjebak kemacetan belasan kilometer di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Sinta Pramadewi bersama juru kamera Kadek Santosa saat menuju Pelabuhan Gilimanuk. Saudara, saat ini tim Kompas TV Bali sedang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk. Tetapi jarak tempuh yang dilalui saat ini, waktu tempuh yang dilalui saat ini terasa lebih panjang daripada biasanya karena kondisi kepadatan arus mudik di sepanjang jalur Denpasar Gilimanuk. Saat ini posisi tim Kompas TV sedang berada di sekitar 14 km menuju ke arah pelabuhan. Tetapi kondisinya kendaraan ini tidak bisa bergerak alias diam, karena memang kondisinya sedang terjadi kemacetan. Padahal tim Kompas TV ini sudah berangkat dari jam setengah 6 pagi tadi, tetapi saat ini posisinya sudah jam 2 siang, masih berada di jarak 14 kilo menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Kalau biasanya di hari normal, jarak tempuh ataupun waktu tempuh dari Biro Kompas TV Bali menuju ke Pelabuhan Gilimanuk sekitar 3-4 jam. Tapi kali ini tentunya memerlukan waktu yang lama karena kondisi kepadatan lalu lintas yang terjadi karena kemacetan arus mudik kali ini. Dan saat ini kondisinya seperti yang terlihat, mungkin terlihat di wajah saya keringatan, panas, tentunya di dalam mobil karena mobilnya posisi berhenti dan di bawah teriknya matahari, dan ini tentu tidak nyaman bagi para pemudik. Bahkan tadi saya melihat beberapa pemudik itu memilih keluar dari mobil mereka untuk menikmati udara segar di luar karena kondisi cuaca yang cukup panas, dan ini tentu menjadi kendala ketika harus menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Selain juga cuaca panas nih, para pemudik tentunya karena terjebak macet di sepanjang jalan ini, mereka juga tentu kesulitan tempat MCK, dan bahkan tadi saya sempat mencari rumah-rumah penduduk untuk numpang pipi sebentar karena kondisinya memang nggak bisa bergerak sama sekali. Dan saat ini kami terus berupaya untuk bisa menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, dan kami berharap sore hari ini bisa sampai di pelabuhan. Kami masih terus berupaya untuk bisa sampai ke lokasi. Demikian laporan kali ini. Saya Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, Kompas TV, Jemberana, Bali. Pantauan terkini dari macet horor di Pelabuhan Gilimanuk kita temui jurnalis Kompas TV Gede Ardika. Gede, selamat petang. Kalau kemacetan sudah sedikit menurun jadi 17 km, bagaimana pantauan terkini sore hari ini? Ya baik, saudara, memang hingga sore hari ini kepadatan kendaraan pemudik baik di Pelabuhan Gilimanuk ini hingga seperti yang disebutkan tadi mengulas hingga sejauh hampir 17 km itu memang betul adanya, dan di dalam pelabuhan ini pun kendaraan pemudik roda 4 pribadi masih mendominasi seperti itu. Mereka masih harus antre di parkir dalam Pelabuhan Gilimanuk ini untuk bisa masuk ke dalam kapal seperti itu. Guna mengurai antrian kendaraan di jalur utama Denpasar Gilimanuk sendiri, saudara, Polres Jemberana dari wawancara dengan Ibu Polres Jemberana, beliau menyampaikan bahwa akan mengoptimalkan kantong-kantong parkir yang ada untuk mengalihkan begitu arus lalu lintas atau menepikan sementara kendaraan-kendaraan besar yang berada di sepanjang jalur Denpasar Gilimanuk ini agar tentunya bisa mengurai antrian kendaraan pemudik yang akan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Selain yang disampaikan oleh rekan kita tadi, jadi memang volume kendaraan yang akan menyeberang ke atau yang akan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk ini memang sedikit meningkat dibanding dengan arus mudik tahun sebelumnya, di mana PT ASDP memprediksi ada peningkatan 5% jumlah pemudik peningkatan seperti itu di tahun ini dibanding dengan tahun-tahun yang kemarin, dan banyak juga
informasi kepolisian Polres Manado yang saya dapatkan, banyak kendaraan yang melakukan blong seperti itu atau mengambil haluan jalur berlawanan, sehingga saat kendaraan yang akan masuk Bali mencapai titik tersebut akan terjadi kondisi yang stagnan. Jadi sama-sama tidak akan bisa bergerak, sehingga untuk saat ini Polres Jemberana sudah melakukan patroli seperti itu di sepanjang jalur mudik dari Kecamatan Melayu, titik yang paling parah terjadi kemacetan hingga Pelabuhan Gilimanuk ini, guna menghindari terjadi saling serobot bagi kendaraan pemudik agar tidak terjadi kemacetan parah yang terjadi. Selain itu juga mengoptimalkan kantong-kantong parkir yang sudah disebutkan tadi, ada di terminal kargo juga semua kendaraan pemudik dialihkan ke terminal kargo ditampung sementara sebelum selanjutnya nanti akan sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Penambahan kapal hari ini informasi juga kami dapatkan untuk mengurai kepadatan pemudik di Pelabuhan Gilimanuk ini. Hari ini 35 kapal dioperasikan, bahkan ada 3 tempat kapal yang menurut informasi dari PT SDP kami terima, itu tidak melayani penumpang di Pelabuhan Ketapang, jadi mereka hanya mengangkut penumpang dari Pelabuhan Gilimanuk diturunkan ke Pelabuhan Ketapang dan kembali lagi ke Pelabuhan Gilimanuk dengan tidak mengambil penumpang atau kosongan ke Pelabuhan Gilimanuk seperti itu. Oke, jurnalis Kompas TV Gede Ardika, terima kasih atas laporan Anda. Tetap jaga kesehatan. Saudara, antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur hingga mencapai 5 jam masih dialami pengendara kemacetan sepanjang 5 jam ini. Peningkatan arus mudik Lebaran di Pulau Jawa, Bali yang berdekatan dengan Hari Raya Nyepi membuat kendaraan menumpuk di area parkir Pelabuhan Ketapang. Penumpang dan sopir mengeluh karena harus menunggu lebih dari 4 jam untuk bisa naik kapal feri. Saat Hari Raya Nyepi, Pelabuhan Ketapang akan ditutup pada 18 Maret dan dibuka kembali 20 Maret. Antrian kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur Senin pagi mengular hingga keluar area pelabuhan. Deretan bus dan mobil pribadi memenuhi jalur menuju pintu masuk pelabuhan. Sopir mengaku harus menunggu hingga 5 jam untuk bisa masuk dermaga menyeberang ke Bali. Sekitar 4-5 jam. Telat berarti ini ya? Telat banget. Mau ke Denpasar dari Jember. Mepet Nyepi. Tiap hari jemput soalnya. Pokoknya memudah. Udah berapa lama antri? 4 jam. Ini mau kemana, Bang? Mau tujuan ke Denpasar. Dermaganya tambahi lah. Yang ini dibuka, dermaganya ini masuk dibuka loh aslinya tuh. Usai jeda, saudara, kecelakaan truk tangki Pertamina dengan truk pengangkut gabah terjadi di kilometer 76 ruas tol Tangerang Merak. Saudara, gelombang pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 terus memadati ruas jalur utama Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pemotor bergerak dari Jakarta menuju arah Jawa Tengah. Diprediksi kepadatan akan terus meningkat mendekati Lebaran. Sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 terpantau mulai ramai melintasi Simpang Pemuda, jalur utama Pantura, Kota Cirebon sejak Senin siang. Para pengendara ini melaju dari arah ibu kota Jakarta menuju arah Jawa Tengah. Di titik ini, para pengendara harus mengantre atau menunggu giliran jalan dari 4 titik arah yang memotong arus pergerakan kendaraan.
Lalu lintas di Jalan Lintas Palembang Jambi, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang sempat mengalami kemacetan akibat kendaraan terbalik menghadang jalan, hari ini sudah mulai terurai. Meski padat, namun kendaraan yang melintas di wilayah ini masih bisa berjalan. Kepadatan kendaraan juga dipicu pengemudi yang nekat melawan arus. Situasi arus lalu lintas di Lingkar Nagrek sore hari ini terpantau ramai lancar. Belum ada penumpukan kendaraan. Puncak arus mudik di Lingkar Nagrek sendiri diprediksi akan terjadi pada 19 dan 20 Maret mendatang. Meski belum terlihat adanya kepadatan, namun polisi mencatat adanya peningkatan jumlah kendaraan, terutama dari arah Kabupaten Bandung menuju Garut dan Tasik. Hingga Senin sore, pemudik dengan kendaraan roda 4 dan perseorangan terlihat menanti kedatangan kapal di zona tunggu dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Pada akses masuk kendaraan roda 4 terlihat beberapa baris mobil pribadi, minibus hingga angkutan sedang yang tengah mengantre sebelum masuk dalam kapal. Begitu pula dengan penumpang perseorangan alias pejalan kaki yang menunggu jadwal kedatangan kapal di area tunggu dermaga. Lalu seperti apa situasi terkini di Merak, Banten? Kita sapa jurnalis Kompas TV Edwin Chan, juru kamera Julian Fernando, dan pilot drone Denny Yosua dan Andika Pratama. Ada juga di kawasan Nagrek, Jawa Barat, ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Yanuar Ruslim. Kita ke Merak terlebih dahulu. Edwin, kalau sore hari ini seperti apa peningkatan kendaraan di sana? Selamat sore, Cindy dan juga saudara. Untuk peningkatan kendaraan sendiri terpantau memang di luar ini dari kantong parkir hingga antrian masuk ke dalam dermaga itu termasuk landai seperti itu. Jadi memang belum ada antrian yang signifikan jika dibandingkan di hari-hari sebelumnya. Nah ini memang kalau ditunjukkan dari data yang dirilis oleh PT SDP Indonesia Ferry sendiri memang menyatakan hingga hari sekarang hari ini maksud saya Cindy dan dicatat H-5 menuju Hari Raya Lebaran yang memang dicatat oleh PT SDP, ini memang ada penurunan 11,6% untuk dibandingkan dengan tahun lalu. Nah untuk tahun lalu itu di 2025 untuk hari yang sama itu 47.193, sedangkan hari ini terdapat 41.702. Nah ini berarti ada sedikit penurunan. Namun jika dibandingkan dengan data tahun ke tahun antara tahun lalu dengan tahun ini, jika akumulasinya itu dari masa angkutan lebaran dimulai itu berarti H-10 hingga H-5 seperti hari ini itu terdapat peningkatan. Jadi memang hari-harinya berbeda, namun secara year on year itu tetap kurang lebih angkanya mirip. Jadi itu yang akan kami nantikan juga saudara untuk data terbaru pada petang hari ini, karena tadi data terakhir kali diumumkan pada siang hari. Nah Cindy dan juga saudara, tadi sempat kami pantau keramaian yang ada di Pelabuhan Merak, khususnya dermaga eksekutif tempat saya melaporkan sekarang, bukan hanya terlihat dari kendaraan roda 4, tapi juga dari mereka yang datang secara perseorangan. Nah ini beragam sekali Cindy, mulai dari mereka yang datang ke Pelabuhan Merak melalui transportasi umum atau bus provinsi, atau mereka yang datang diantar. Nah ini tadi saya lihat antrean dan zona tunggunya cukup lebih padat dibandingkan mereka yang di roda 4. Nah hal ini ditunjukkan juga dengan data dari arus Jawa ke Sumatera itu yang cukup signifikan meningkat, dan memang diperkirakan nanti untuk hingga 18 sampai 19 Maret 2026
itu akan terjadi puncak arus mudik. Sebelumnya dilaporkan 17 hingga 18, itu kurang lebih H-4 hingga H-3. Namun ada update dari PT SDP melihat kondisi dari keluar masuk kendaraan, baik dari Jawa, Sumatera maupun Sumatera Jawa, nanti akan paling tinggi di 18 hingga 19 Maret 2026. Ada beberapa hal yang harus diantisipasi oleh para pemudik yang ingin menggunakan jasa penyeberangan kapal melalui Pelabuhan Merak khususnya, adalah yang pertama untuk membeli tiket. Sudah tidak lagi diberlakukan adanya zonasi untuk membeli tiket, jadi tiket bisa dibeli asal sesuai dengan pribadi masing-masing, data pribadi maksud kami, dan juga itu dibeli sebelum kapal 1 hingga 2 jam sebelum kapal berangkat. Nah, itu untuk mengantisipasi keramaian. Lalu yang kedua yang harus diperhatikan juga, ini memang cuacanya di sini termasuk terik, Cindy, jadi bisa dikatakan bagi saudara yang ingin menjalankan mudik dan masih menjalankan ibadah puasa, ini harus mengantisipasi supaya tidak kepanasan, tidak dehidrasi, dan untuk segala bentuk mudik ke depannya juga dapat diperiksa di media sosial dari PT SDP untuk memastikan lalu lintas pun tiket tidak kehabisan. Kembali ke studio, Cindy. Oke, dari Merak kita juga sapa Ben di Nagrek. Ben, kalau di sana sudah padat belum? Kapan prediksi puncak arus mudiknya? Ya, Cindy, memang kalau di jalur Nagrek sendiri untuk hari ini situasinya masih ramai lancar untuk arus kendaraan begitu ya. Namun meskipun ramai lancar, pihak kepolisian ini juga mencatat adanya peningkatan jumlah kendaraan, di mana kalau untuk hari ini sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dari arah barat menuju ke timur ataupun selatan, atau dari arah Bandung menuju ke arah Garut dan Tasik, ini tercatat ada 35 ribuan kendaraan yang melintas begitu ya di sepanjang jalur lintas Nagrek ini. Nah, untuk prediksi puncak arus mudiknya sendiri untuk di jalur Nagrek memang pihak kepolisian memprediksi akan terjadi di sekitaran tanggal 19 dan 20 Maret mendatang begitu ya, 1 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karena memang untuk di jalur Nagrek sendiri ini didominasi para pemudik lokal dari antar wilayah begitu ya, dari area Kabupaten Bandung ke arah Tasik maupun Garut. Nah, untuk antisipasi memang Cindy, pihak kepolisian nantinya sewaktu-waktu jika terjadi kepadatan di jalur ini akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas one way sepenggal dari arah barat menuju ke arah timur maupun selatan, atau dari arah Bandung menuju ke arah Garut dan Tasik. Adapun beberapa titik rawan kepadatan yang harus diperhatikan bagi para pengendara ataupun pemudik yang lintas Nagrek ini adalah pertama ini ada di pos polisi Cikaledong, kemudian juga ada di Simpang 3 Nagrek yang merupakan perlintasan kereta api juga Cindy. Sehingga memang para pemudik dan pengendara ini diimbau untuk berhati-hati dan selalu waspada di sepanjang jalur Nagrek. Karena memang juga kontur di jalur Nagrek ini cukup ekstrim, ada tanjakan dan turunan yang ini juga bisa menyulitkan para pengemudi. Belum lagi memang beberapa hari ke belakang situasinya dari sore hari hingga ke malam hari, jalur Nagrek ini sering diguyur hujan, sehingga memang kewaspadaan para pengendara ini dibutuhkan begitu ya Cindy. Terima kasih Cindy, kembali kepada Anda. Cuaca jadi yang harus diperhatikan juga oleh pemudik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan Yanwar Ruslim dari Nagrek. Sebelumnya ada Edwin Chan, Denny Yosua, Julian Fernando, dan Andika Pratama dari Pelabuhan Merak, Banten. Tetap jaga kesehatan kawan-kawan. Saudara, polisi masih memburu pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Pemeriksaan saksi dan analisis rekaman kamera pengawas dilakukan untuk mengungkap kasus ini. Informasinya sesaat lagi. Polisi masih memburu pelaku penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Pemeriksaan saksi dan analisis rekaman kamera pengawas dilakukan untuk mengungkap kasus ini. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kombes Iman Imanuddin bilang, penyidik menganalisa 86 rekaman kamera pengawas untuk menelusuri pergerakan pelaku penyiraman air keras. Analisis jaringan komunikasi juga dilakukan untuk mengetahui pergerakan pelaku. Polisi juga masih melakukan uji laboratorium forensik
pada barang bukti yang disita, seperti helm yang diduga milik pelaku dan wadah tempat air keras yang digunakan pelaku. Uji lab dilakukan untuk mengidentifikasi identitas pelaku. Yang melakukan uji laboratorium forensik terhadap petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian perkara berupa helm dan wadah yang diduga digunakan untuk tempat cairan kimia tersebut. Dan ditemukan sidik jari dari pelaku, kemudian juga DNA dari pelaku yang menempel di helm yang bersangkutan. Komisi 3 DPR RI mengecam aksi penyiraman air keras kepada aktivis Kontras Andri Yunus. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman bilang aksi ini bukan merupakan aksi kriminal biasa, melainkan kejahatan terhadap demokrasi. Komisi 3 DPR meminta Polri usut tuntas aksi penyiraman air keras Andri Yunus dengan menangkap dan mengungkap pihak yang merencanakan, melaksanakan, dan membantu aksi keji tersebut. Wartawan ini kita duduk disuruh berdiri. Kita berdiri disuruh duduk. Kami prihatin dan mengecam keras aksi penyiraman air keras tersebut karena bukan sekedar kriminal biasa, melainkan kejahatan terhadap demokrasi. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lebih lengkap soal pengawasan pengusutan kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus, kita bahas bersama Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, selamat petang, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Habibur Rahman, Komisi 3 kan memutuskan untuk memberi ruang dulu bagi Polri untuk bekerja sebelum membentuk tim pencari fakta. Tapi kalau dari Komisi 3, bikin ada tenggat waktu nggak untuk Polri? Kita tidak kasih spesifik tenggat waktu berapa hari ya. Itu memang kita akan terus mengamati, mengikuti perkembangan ya melalui media massa maupun melalui jalur komunikasi langsung pada kepolisian. Kami selalu pantau terus tiap hari juga kami telepon ya teman-teman di Polri menanyakan update-nya seperti apa. Jadi kami sendiri mungkin per 3 hari kami melakukan rapat internal Komisi 3 ya, melakukan rapat untuk membahas respon kami. Ya, kalau ada situasi misalnya perlu percepatan dan lain sebagainya, ya tentu akan kami sampaikan secara resmi. Oke, tapi kalau bentuk jaminan pengawasan agar Polri melakukan pengusutan kasus ini secara cepat, akuntabel, transparan, seperti apa Komisi 3? Iya jelas ya, situasi saat ini kan tidak mungkin juga Polri tidak melakukan secara tidak transparan ya, karena masyarakat kan melihat dan mengikuti peristiwa ini. Tadi bicara soal CCTV dan lain sebagainya kan itu diambil dari masyarakat. Ya tentu hal tersebut bisa diketahui juga oleh publik. Jadi kalau ada sesuatu yang dirahasiakan dan lain sebagainya, menurut saya tidak mungkin ada ruang untuk itu. Artinya pengawasan juga dilakukan oleh publik. Tapi kalau untuk meminta update secara progresif, apakah dalam waktu dekat juga akan memanggil Polri, Kontras, LPSK? Kami bukan sekedar dalam waktu dekat, tiap hari kami berkomunikasi. Oke. Ya. Pagi tadi saya telepon Pak Kapolda, kemarin malam saya telepon ya, di tingkatan pimpinan kami juga kami menelpon Pak Kapolri, menanyakan update-nya dan terus memberikan penguatan kami. Ya, kami katakan harus diungkap secara terang benderang lah masalah ini gitu loh. Oke, atensi untuk penyelesaian kasus ini kan sudah diberikan DPR, Kapolri, Presiden, pemerintah juga. Tapi kalau dari DPR, bagaimana mendesak, mendorong agar kasus ini jangan sampai terulang lagi? Ya, saya sampaikan tadi, ya,
terulang atau tidak ini kan tergantung bagaimana kasus yang saat ini terjadi diungkap dengan tuntas, ya. Yang melakukan siapapun, apakah merencanakan, memberikan perintah, apakah membantu melakukan, ya, itu atau ya, dan tentu saja orang yang melakukannya sendiri, ya, yang melaksanakan di lapangan sendiri, itu harus semua dia harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kalau itu sudah, saya pikir kita juga akan kawal proses peradilannya agar mendapatkan hukuman yang sesuai dengan gradasi kesalahannya, ya. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik, insya Allah, ya, nggak akan ada lagi yang berani-berani mempraktekkan hal-hal seperti ini. Nah, biar tidak terulang lagi, berarti hukuman yang tepat dan juga berat, termasuk juga untuk aktor intelektualnya. Apakah dari Komisi 3 yakin akan bisa ditangkap juga sampai ke dalangnya? Dalam teori hukum pidana, ya, sebuah perbuatan itu kan biasanya terjadi ada yang melakukan, ada yang menyuruh melakukan, ada yang membantu melakukan. Semuanya dimintai pertanggungjawaban secara proporsionalitas, ya. Dan kalau ada pihak, misalnya pelaku di lapangan yang tidak memberitahukan siapa yang menyuruh melakukan, artinya dia tidak memberikan fakta, keterangan sesuai fakta, ya. Apabila terbukti, itu kan malah justru akan menambah berat hukuman kepada orang tersebut, ya. Jadi insya Allah, ya, dengan metodologi penelitian metodologi penyidikan yang saintifik ini, peristiwa-peristiwa fakta-fakta hukumnya terungkap, ya, dan para pelakunya, ya, bisa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kalau kita lihat dalam setahun terakhir kan beberapa kritik yang disampaikan oleh Andri Yunus kan juga ada banyak. Salah satu isu RUU revisi Undang-Undang TNI. Kalau dari Komisi 3 melihatnya, apakah ada keterkaitan kuat dengan isu-isu yang kerap dikritisi oleh Andri Yunus? Kita tidak mau prematur sampai ke hal ihwal teknis seperti itu, ya. Kita tidak ingin berasumsi. Kita berikan ruang dan waktu saja, ya, kepada penyidik untuk bekerja. Nanti pasti terungkap semua, ya. Alasannya apa, kemudian latar belakangnya apa, pasti terungkap semua. Tapi kalau dari komunikasi, setiap komunikasi dengan Kapolda setiap hari, apa yang sebenarnya menjadi kendala dalam pengungkapan kasus, Bang? Ya kan ini baru 2 hari, Mbak. Ya kan, baru hari ketiga ini kan. Jadi kita mendorong, ya, pertama kan pengumpulan barang bukti, ya, silakan dikumpulkan dulu, CCTV, saksi-saksi dan lain sebagainya, daripada tergesa-gesa malah nanti penyelidikannya tidak proper gitu. Harus benar-benar profesional, ya, fakta-faktanya harus kuat, bukti-buktinya harus kuat. Bang Habibur Rahman, yang juga sempat dibahas adalah usulan untuk membatasi penjualan air keras berkaca dari beberapa kasus kekerasan termasuk terhadap aktivis. Apakah ini seberapa serius dari DPR akan membahas usulan ini, Bang? Saya pikir itu layak, ya, dipertimbangkan, ya, karena memang harus dengan pengawasan yang super ketat. Air keras ini kan akhirnya kan bisa bisa sama bahayanya dengan bom, dengan alat peledak, ya. Nah, jadi memang harus diawasi secara ketat. Jadi soal regulasinya mungkin nanti bisa bisa dibuat peraturan lintas komisi, ya. Ini DPR ini kan sedang WFH jelang Lebaran, mungkin setelah Lebaran baru bisa peraturan-peraturan apa yang akan dirubah terkait kebijakan larangan penjualan air keras ini, asam sulfat. Oke, baik. Jaminan untuk perlindungan warga negara, kemudian juga pengusutan kasus yang secara transparan, itu yang ditunggu semuanya. Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu, Bang. Ya. Kami akan kembali di informasi Presiden AS Donald Trump meminta 7 negara mengirimkan kapal perang guna menjaga Selat Hormuz tetap terbuka.
Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta 7 negara untuk mengirimkan kapal perang guna menjaga Selat Hormuz agar tetap terbuka. Salah satu negara yang dimintai AS adalah Jepang yang juga sudah merespons dengan menyatakan belum mau mengirim pasukannya. Memasuki pekan ketiga, ketegangan akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran belum juga mereda. Kondisi kian pelik lantaran Iran masih menutup Selat Hormuz yang merupakan urat nadi jalur minyak dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak sejumlah negara segera turun tangan mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Secara spesifik, Donald Trump menyebut Tiongkok, Perancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris sebagai negara-negara yang diharapkan mengirimkan kapal perang untuk mengawal kapal tanker mereka sendiri. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak seharusnya memikul beban keamanan sendirian. Pasalnya, banyak negara lain yang justru jauh lebih bergantung pada pasokan energi dari kawasan tersebut dibanding Amerika Serikat. Start immediately, but we'll take a little time to get her. Some of the countries have minesweepers, that's good. Some of the countries have a certain type of boat that could help us. Some of the countries would be, help. Remember, it only takes a couple of people to screw up the strait, a couple of terrorists. You don't need, their military is defeated, but all you need is a few people dropping mines here and there, and you louse it up. So we need, we are demanding that these countries come in and protect their own territory. Meskipun ada tekanan atau koordinasi dengan sekutu seperti AS, pemerintah Jepang belum memberikan lampu hijau untuk pengiriman pasukan militernya ke Selat Hormuz. Jepang memposisikan diri sebagai mitra yang kooperatif dengan negara-negara terkait untuk mencari solusi tanpa harus memperburuk tensi di wilayah tersebut. 米国を含む関係国ともよく意思疎通をしながら、現下の情勢をよく踏まえつつ、必要な対応を検討していく考えです。なお、政府としてホルムズ海峡をめぐる情勢については重大な関心を持って鋭意情報収集を行ってきておりますが、自衛隊の派遣については何ら決まっておりません。 Selat Hormuz adalah jalur perairan paling strategis di dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Sekitar 20% konsumsi minyak global melewati jalur ini. Tentu, penutupan Selat Hormuz berdampak pada harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta 7 negara termasuk Tiongkok untuk mengirimkan kapal perang guna menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Kita bahas apa sebenarnya yang direncanakan oleh Donald Trump bersama dengan dosen hubungan internasional dari Binus University, Mbak Tia Mariatol Kiptia. Selamat petang Mbak Tia. Selamat petang Mas Yasir. Mbak Tia, Anda membacanya ini lebih kepada memang ingin murni untuk menjaga keamanan maritim begitu, atau ini merupakan salah satu strategi dari Trump untuk memberikan tekanan maksimal terhadap Iran? Saya melihatnya ini Trump ini seperti sudah desperate ya, atau putus asa, karena bukan hanya kali ini saja Mas Yasir, Trump itu mengajak beberapa koalisinya untuk join dalam menyerang Iran. Pertama, Trump mengajak Inggris untuk ikut menyerang Iran, itu juga ditolak. Kemudian yang kedua, memprovokasi negara-negara Teluk untuk ikut serta join dalam perang ini, mereka juga menolak. Kemudian pernah juga mengajak Prancis, tapi juga ditolak begitu ya. Jadi hampir semua koalisinya dari negara-negara Eropa menolak join untuk perang bersama Iran. Jadi betul-betul ini hanya berdua aktornya, itu Israel dan Amerika Serikat. Dan ketika Iran mengambil strategi menutup Selat Hormuz, Amerika sudah mulai sangat kebingungan begitu ya. Walaupun memang secara pasokan atau suplai minyak dunia memang ke arah Amerika, sedikit mayoritas adalah ke Asia dan juga ke Uni Eropa. Tapi kita harus ingat bahwa Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran itu menyatakan semuanya boleh melewati Selat Hormuz kecuali Amerika Serikat, Israel dan sekutunya. Artinya posisi ini dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa, termasuk juga Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara yang diajak oleh Trump
itu saat ini mengamankan posisi negara masing-masing. Mas Yasir, mereka mementingkan national interest mereka sendiri. Ketika Trump mengajak, tapi misalnya Iran mengizinkan kapal tanker dari Timur Tengah menuju ke negaranya diizinkan, itu mereka no problem sebetulnya, dan mereka menolak untuk Trump bergabung begitu untuk mengamankan Selat Hormuz. Sehingga kalau kita lihat Jepang sendiri sudah bilang bahwa belum mau untuk mengirimkan pasukan begitu kan, belum mau ikut bergabung untuk dalam ajakan dari Amerika Serikat ini. Yang menarik Mbak Tia, ini kenapa akhirnya Trump sampai mengajak Tiongkok yang kita tahu bahwa ini bukan sekutunya Amerika Serikat? Berharap bahwa Tiongkok ini bisa bicara dengan Iran untuk tidak menutup Selat Hormuznya, terutama untuk Amerika Serikat dan Israel juga beberapa sekutunya. Jadi Tiongkok ini kan aliansinya dari Iran dan juga dengan Rusia begitu ya. Jadi berharap dengan diajaknya Tiongkok ini, Cina merupakan jembatan antara Amerika Serikat dengan Iran untuk bisa bicara kepada Iran, dan diharapkan Iran itu mengikuti instruksi atau negosiasi dari Tiongkok ini. Tapi saya pesimis bahwa Tiongkok akan melakukan ini, karena sejauh ini Iran mampu berani pun itu memang kan tidak sendirian. Memang mereka tidak secara direct membackup Iran, tapi mereka sudah melakukan kerjasama dari berbagai hal, dari berbagai sektor dengan Cina dan Rusia itu sudah sangat lama. Mas Yasir, bukan kali ini saja ketika berperang mereka membackup, tapi memang kerjasama militer, kerjasama cyber security, kerjasama informasi intelijen dan lain sebagainya itu sudah cukup lama antara Tiongkok, Rusia dan Iran begitu. Jadi kalau misalnya diminta oleh Trump untuk bicara dengan Iran, Trump berharap Iran mau mengikuti keinginan Tiongkok, tapi saya pikir Tiongkok juga tidak akan mau. Jepang saja yang aliansi Amerika Serikat tidak mau. Semua sekarang menekankan diri. Kalau mereka bisa telepon Iran langsung dan Iran mengizinkan kapal mereka lewat, ya sudah selesai kan, tidak mesti mengikuti Trump begitu. Kalau seandainya seperti itu, Anda membaca strategi yang diambil oleh Amerika Serikat nanti akan seperti apa? Saya melihatnya betul-betul Amerika itu dari awal pun sudah salah strategi ya. Dari ketika Israel mengizinkan Israel untuk menyerang Iran, itu saja sudah salah begitu strateginya. Jadi kesini pun ketika mau mengakhiri perang pun Trump kebingungan sendiri, kemudian mengajak sekutunya berharap bisa join. Tidak ada yang mau, dan sekarang Iran memainkan strategi berikutnya dengan menutup Selat Hormuz pun Trump mengajak yang lain supaya mengirimkan kapal untuk security atau atas nama keamanan ke Hormuz pun tidak ada yang mau juga, sampai harus call Cina pun itu saya pikir Cina juga tidak akan mau begitu ya. Jadi sekarang posisinya Amerika betul-betul dilematis antara menghentikan perang tapi tidak mesti malu bagaimana caranya, atau melanjutkan perang tapi resiko banyak hal itu bisa dia dapatkan, dari mulai budget, kemudian domestik politik Amerika sendiri, bagaimana dia juga sekarang sudah mulai terkucil dan lain sebagainya, dan bagaimana pandangan internasional publik juga jelek terhadap Amerika Serikat dan Israel begitu. Langkah diplomasi masih ada kemungkinan tidak diambil ataupun ditempuh oleh Amerika Serikat seperti tadi gitu kan, mengontak ataupun meminta tolong untuk Tiongkok sebagai mediasi begitu untuk menyampaikan ke Iran. Ya, sebetulnya ini mengontak Tiongkok itu adalah dalam fokus diplomasi, dalam fokus negosiasi supaya Iran mau. Tapi itu tadi saya di beberapa kali di media beberapa kali menyebutkan bahwa pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei itu cukup melukai Iran. Jadi rasanya sangat sulit Iran untuk kembali ke meja perundingan. Kecuali nih Mas Yasir, kecuali memang ada tekanan dari dua koalisinya yaitu Cina dan Rusia. Tapi apa mungkin ada pressure atau ada negosiasi dari dua negara besar ini terhadap Iran, kemudian Iran mengikuti gitu. Jadi selama Iran mampu, saya pikir Iran bertahan dan tidak akan kembali ke meja perundingan sampai betul-betul ada deal dari Amerika Serikat tidak akan mengulang lagi. Karena ini cukup melukai sekali Mas Yasir. Pembunuhan terhadap Ayatollah Ali Khamenei dan juga sekolah ya, anak-anak perempuan di Iran begitu, sangat melukai. Terakhir nih, kalau dari hemat Anda sebagai pakar hubungan internasional gitu, apa yang nantinya diambil, langkah apa yang nantinya diambil oleh Tiongkok yang akhirnya sudah dimention begitu sama Amerika Serikat ikut dalam perang antara Iran dan juga Amerika Serikat ini?
Rasanya jawabannya hanya tersenyum sepertinya Jinping itu, Mas Yasir. Sekarang Jepang saja yang selama ini selalu ikut dan patuh terhadap instruksi Amerika Serikat tidak mau. Korea Selatan pun demikian diam. Kemudian koalisi Amerika Serikat di negara-negara Eropa juga semuanya diam. Karena Macron itu sudah telepon Iran dan Iran mempersilahkan. Jadi kan tidak mesti repot-repot mengirimkan kapal perang, tapi mereka tetap bisa melewati Selat Hormuz. Jadi fungsinya Trump apa dong? Sudah tidak ada begitu. Apalagi Tiongkok ya. Saya pikir ya saya yakin Tiongkok tidak akan mengurus ajakan Trump begitu. Oke, kita nantikan ya. Ini keterangan resmi dari Tiongkok nih, kita nantikan seperti apa terkait dengan permintaan Amerika Serikat ikut terlibat dalam menjaga Selat Hormuz ini. Terima kasih dosen hubungan internasional dari BINUS University Mbak Tia telah bergabung dan memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Ya. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi terkait dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan putrinya Juae yang menyaksikan latihan kekuatan tembak subunit artileri untuk menguji peluncuran roket ganda dalam meningkatkan kemampuan pertahanan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan putrinya Juae menyaksikan latihan kekuatan tembak subunit artileri untuk menguji peluncur roket ganda dalam meningkatkan kemampuan pertahanan. Bersama putrinya, Kim Jong-un menyaksikan latihan serangan langsung saat proyektil diluncurkan ke langit. Gambar yang dirilis oleh kantor berita pusat Korea menunjukkan Kim yang menjelaskan prosedur di layar kepada putrinya. Para analis menilai Kim Juae merupakan penerus ayahnya. Juae saat ini memegang posisi Direktur Pasukan Roket Strategis Angkatan Darat. Latihan roket yang menargetkan sebuah pulau yang berjarak 364,4 km dari pantai timur Korea itu mengenai sasaran dengan akurasi 100%. Saudara, serangan rudal Iran menghantam kota Tel Aviv, Israel. Sejumlah orang dilaporkan terluka akibat serangan yang diluncurkan pada Minggu waktu setempat. Sebuah amunisi jatuh di kota Tel Aviv selama serangan rudal Iran ke Israel pada Minggu waktu setempat. Cuplikan dari tempat kejadian menangkap momen salah satu rudal menghantam tengah jalan. Puing ledakan pun berserakan di sekelilingnya. Menurut layanan darurat Israel, 3 orang dirawat karena terluka dalam serangan itu. Empat orang terluka setelah rentetan rudal yang diluncurkan Iran yang menghantam pusat kota Tel Aviv pada hari Minggu waktu setempat. Selain itu juga menyebabkan kerusakan bangunan dan juga gedung yang ada di sekitar jalan, saudara. Pecahan kaca dan juga puing-puing pun berserakan setelah serangan tersebut. Sebuah kawah juga terlihat di jalan bekas hantaman rudal. Petugas tanggap darurat dan juga polisi yang tiba di lokasi menutup jalan karena terdampak dan menilai kerusakan yang terjadi. Israel dan Iran, saudara, saling serang dengan rudal dan juga salvo drone sejak 28 Februari lalu setelah pembunuhan pemimpin tertinggi Iran dalam serangan udara yang dilakukan oleh AS dan juga Israel. Hizbullah menyatakan ataupun Hizbullah yang merupakan sekutu Iran dalam memerangi Israel merilis video pergerakan anggotanya saat menembakkan rudal berpemandu yang diarahkan ke tentara Israel di Jabal al-Blad di selatan Lebanon. Sebelumnya, saudara, Israel telah mengerahkan pasukan ke perbatasan Lebanon dalam rencana invasi darat. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan pada hari Minggu waktu setempat mereka menggunakan rudal Sejil untuk pertama kalinya selama perang Iran-Amerika Serikat-Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang ke-54 operasi Janji Sejati 4 di mana militer juga menggunakan rudal Khaibar, Sekhan, Gar dan juga Emat serta mengerahkan rudal lain yang juga digunakan oleh Iran.
Iran mengatakan serangan itu secara tepat menargetkan beberapa situs strategis di Israel, termasuk pusat manajemen operasi udara dan pengambilan keputusan, industri militer dan juga infrastruktur pertahanan, serta konsentrasi pasukan Israel. Pasukan pertahanan Israel mengatakan telah mendeteksi rudal yang diluncurkan dari Iran ke Israel. Kompas Petang akan kembali dengan informasi kecelakaan truk tangki Pertamina dengan truk pengangkut gabah terjadi di kilometer 76 ruas tol Tangerang Merak. Saudara, kecelakaan truk tangki Pertamina dengan truk pengangkut gabah terjadi di kilometer 76 ruas tol Tangerang Merak. Sopir truk mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Truk pengangkut gabah terguling usai tertabrak truk tangki Pertamina, saudara. Kecelakaan terjadi saat truk pengangkut gabah mengalami pecah ban dan berhenti di jalur kanan. Truk Pertamina yang melaju kemudian tertabrak truk gabah hingga menabrak pembatas tol. Akibat kecelakaan ini, saudara, kemacetan panjang pun tidak terhindarkan dari arah Tangerang menuju Merak. Petugas juga sempat menutup jalur tol saat mengevakuasi truk pengangkut gabah yang terguling. Kemacetan panjang hingga 2 km ini pun tidak terhindarkan. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Nene Ahmad. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.